A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-94 dan 95. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat yaitu surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya karena kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang aniaya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat yaitu surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginkanlah kematianmu jika kamu memang benar. Maksudnya, berdoalah kalian agar ditimpakan kematian terhadap salah satu kelompok yang paling berdusta, namun mereka menolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Artinya, Allah mengetahui segala sesuatu tentang mereka, bahkan pengingkaran mereka terhadap ajakan Rasul. Seandainya mereka menginginkan kematian itu pada saat Rasulullah SAW mengajaknya, niscaya tidak akan ada di muka bumi ini seorang pun dari kaum Yahudi, melainkan akan mati. Dari Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak meriwayatkan, fatamannawul mauta berarti mohonlah kematian. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, seandainya orang-orang Yahudi itu menginginkan kematian, niscaya mereka akan disambar kematian. Seluruh sanad ini sahih sampai Ibnu Abbas. Demikian itulah penafsiran yang dikemukakan Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat di atas, yaitu ajakan untuk bermubahalah, perang doa, untuk mengetahui kelompok mana yang berdusta, baik kelompok kaum muslimin ataupun Yahudi. Orang yang sama dinyatakan pula oleh Ibnu Jarir dari Qatadah, Abul Aliyah dan Rabi' bin Anas, semoga Allah merahmati mereka. Ketika orang-orang Yahudi terlaknat itu mengatakan bahwa mereka itu anak Allah dan kekasihnya, serta mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani, maka mereka diajak bermubahalah dan mendoakan keburukan kepada salah satu kelompok yang berdusta, baik itu kelompok muslimin ataupun kelompok Yahudi. Setelah mereka menolak ajakan tersebut, maka setiap orang mengetahui bahwa mereka itu zalim, karena jika mereka benar-benar teguh dengan pengakuannya itu, pasti mereka menjadi kelompok yang paling dahulu tampil untuk melakukan mubahalah. Ketika mereka menunda-nunda, maka terungkaplah kebohongan mereka. Peristiwa itu sama dengan peristiwa pada saat Rasulullah SAW mengajak utusan kaum Nasrani Najran untuk bermubahalah setelah hujjah tegak atas mereka dalam perdebatan. Sementara mereka semakin sombong dan ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa dilihat kisah ini dalam surat Ali Imran ayat 61. Setelah orang-orang Nasrani mendengar ajakan itu, lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Demi Allah, jika kalian bermubahalah dengan Nabi ini, niscaya kalian akan musnah dalam sekejap."
Pada saat itu mereka langsung cenderung untuk berdamai, menyerahkan jizyah, yaitu pajak, dengan patuh dalam keadaan hina. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah diutus sebagai pengawas bagi mereka. Mubahalah ini disebut tamanni, yaitu pengharapan atau keinginan, karena kedua belah pihak yang merasa benar ingin Allah Ta'ala membinasakan kelompok yang batil, apalagi jika mereka mempunyai hujah untuk menjelaskan kebenaran dan keunggulannya. Dan mubahalah itu dilakukan dalam bentuk permohonan kematian, karena kehidupan dunia bagi orang-orang Yahudi sangat mulia dan bahagia, sementara mereka mengetahui tempat kembali mereka yang menyeramkan setelah kematian. Wallahu alam bisawab.